Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taya Sambung Oyot. Sekarang ini saya berada di Desa Petung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di makam beliau yang berada di tengah hutan karet. Nah, ini situasinya. Muter ser, semuanya adalah hutan karet. Di sini saya tidak bisa memberi referensi apapun karena makam hanya dua tok, tidak ada yang lain, yaitu makamnya Simbah Kiai Abu Hasan dan Eyang Kromojoyo. Dan ini di tengah hutan, bukan di pemakaman, jadi tidak bisa memberikan referensi apapun mengenai beliau. Nah, ini makamnya. Hanya saja dulu saya pernah ke sini dan warga bilang kepada saya bahwa ini makamnya Simbah Kiai Luwuk. Tapi di situ tidak tertera namanya Simbah Kiai Luwuk. Jadi yang benar itu yang mana saya tidak tahu sama sekali. Hanya saja bila saya boleh sedikit berbicara, yang namanya Simbah Kiai Luwuk itu menurut yang pernah saya baca di dalam suatu naskah, Mbah Kiai Luwuk adalah Adipati Suluwuk Sawangan, Adipati wilayah Kendal Batang, era kurang lebihnya itu di awal-awal Mojopahit, awal-awal Demak. Karena Adipati Suluwuk Sawangan itu adalah murid Kanjeng Sunan Kalijogo, yang kisahnya hampir sama seperti Eyang Sunan Tembayat atau Eyang Pandanaran, yang ketika masih menjabat sebagai bupati bisa dikatakan gila harta, tapi setelah mendapat hidayah, dan ini hidayahnya Mbah Suluwuk itu, beliau bermimpi karena gila harta itu beliau dimasukkan neraka. Semua tubuhnya itu terbakar. Bahkan yang menjadi beliau langsung tersadar dan tobat itu ketika bangun tidur itu tangannya masih membara merah, masih terbakar. Nah, disitulah beliau betul-betul mendapat hidayah. Lalu beliau bertapa di suatu tempat yang sekarang namanya Blik Macan. Nah, di situ dia hampir dimakan oleh macan. Dia pun pasrah. Ya, makanlah saya. Untuk apa saya hidup? Saya sudah bergelimang dosa karena menumpuk-numpuk harta dan menghiraukan atau melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin warga. Nah, ketika mau dimakan oleh macan, datanglah Kanjeng Sunan Kalijogo mengingatkan dan memberi nasihat-nasihat sehingga tersadar, dan akhirnya beliau bertobat dan bertapa di Blik Macan itu selama 40 hari. Setelah itu beliau mendapat gelar Syekh Jabang Bayi. Tapi kalau menurut di sana, di makamnya Syekh Jabang Bayi pun tidak ada data-data yang jelas, dan bahkan di lingkungan desanya itu banyak peninggalan-peninggalan pra-Islam. Banyak ditemukan yoni, arca dan sebagainya. Tapi saya menemukan makam ini dari dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu warga mengatakan ini adalah makamnya Eyang Siluwuk.
Kiai Luwuk. Tapi di sini yang tertera adalah Simbah Kiai Abu Hasan. Tapi mungkin zaman Simbah Kiai Hasan inilah pemberian Kanjeng Sunan Kalijaga itu juga memungkinkan. Ya semua kita kembali kepada kearifan lokal, tetap kita menghormati, menjaga semua yang menjadi kearifan lokal, karena dengan kearifan lokal itu saya yakin sekali kelestarian dan lain sebagainya alam semesta ini tetap lestari dan seimbang. Semoga dengan tayangan ini kita bisa menambah cinta kita terhadap leluhur kita bangsa Indonesia. Kita semakin cinta terhadap nusa bangsa tanah air. Akhirul kalam ihdina sirotol mustaqim. Taya sambung oyot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.